Sebenarnya di Madinah itu ada rutinitas tahunan mengenang ulama-ulama mereka. Jadi sebenarnya sama saja, cuman istilahnya berbeda. Kita Maulid Nabi Muhammad SAW itu mengenang Nabi kita Muhammad SAW, bersyukur dan bergembira terhadap kelahiran Rasulullah SAW. Kalau mereka istilahnya bukan Maulid tapi mengenang. Tapi yang dikenang itu bukan Nabi Muhammad SAW, yang dikenang adalah ulama-ulama mereka, panutan mereka, pendiri Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, Albani, dan bin Baz. تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور تموج السطور لذكر ابن باز تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan sedikit lagi membahas tentang hari Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana mayoritas umat Islam itu akan melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW atas dasar bersyukur dan gembira terhadap kelahirannya Rasulullah SAW. Dan supaya kita tidak gampang menyalahkan, supaya kita tidak gampang mengkritik orang, kita harus memahami dulu apa makna dari Maulid tersebut. Jadi secara bahasa, Maulid itu artinya kelahiran, masdar dari walada. Jadi Maulid itu artinya kelahiran. Inilah arti dari Maulid dari segi bahasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah, berarti dia mengatakan Nabi tidak pernah lahir, Nabi tidak pernah terlahir di dunia ini. Kenapa? Karena kalau bid'ah kan belum pernah terjadi, berarti belum pernah ada contoh. Nah, kalau Maulid tidak pernah ada contoh, berarti Nabi tidak pernah lahir di dunia ini. Nah, maka disinilah logika cacatnya Salafi Wahabi. Dia membid'ahkan Maulid, sedangkan dia tidak tahu apa arti Maulid itu sebenarnya. Nah, kemudian Maulid Nabi Muhammad SAW yang mayoritas umat Islam laksanakan setiap tahunnya di seluruh dunia, itu adalah rasa syukur mereka bergembira atas kelahirannya Rasulullah SAW. Maka dinamakan istilah Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah istilah Maulid Nabi Muhammad SAW. Artinya Maulid sebenarnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi digunakan untuk istilah bergembira atau bersyukur terhadap lahirnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita harus tahu juga apa saja yang mereka lakukan di dalam acara Maulid tersebut, supaya kita tidak gampang menyalahkan. Orang-orang yang melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW berarti dia telah melakukan banyak sekali kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan-kebaikan tersebut juga ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Apa saja kebaikan-kebaikan yang ada dalam Maulid? Yang pertama yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Jadi dalil bersalawat itu ada dalam Al-Quran. Kemudian dalam acara Maulid juga ada namanya Mau'izah Hasanah. Ya, ini juga pemberi nasihat, juga ada dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian ada sedekah makanan, juga ada dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian berkumpul bersama orang-orang yang soleh, berkumpul bersama orang-orang Islam, itu juga ada dalilnya dalam Al-Quran. Bergembira terhadap lahirnya Rasulullah SAW, itu juga ada dalilnya dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya acara Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah kumpulan-kumpulan kebaikan-kebaikan, yang semua kebaikan-kebaikan tersebut ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Maka kalau ada orang yang mengatakan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah perbuatan bid'ah, maka berarti dia telah membid'ahkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam acara Maulid tersebut, yang mana kebaikan-kebaikan itu ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau mereka tidak mau melaksanakan Maulid, itu tidak masalah. Itu tidak masalah, karena Maulid itu tidak wajib. Cuman kalau mereka mengatakan orang-orang yang melakukan Maulid adalah pelaku bid'ah,
dan mereka mengklaim bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan bid'ah, maka disinilah letak kesalahan mereka yang harus kita luruskan. Jadi orang-orang Salafi Wahabi yang melarang melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW, berarti mereka telah melarang kita untuk bersyukur terhadap kelahirannya Rasulullah SAW, kemudian melarang kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, melarang kita untuk mengenang perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, kalau ada orang yang melarang melaksanakan maulid, berarti mereka telah melarang kita untuk bergembira terhadap kelahirannya Rasulullah SAW. Saya kemarin membaca satu postingan seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah di FB, di Facebook. Dia di situ menulis tentang alasan kenapa orang-orang Wahabi melarang melaksanakan maulid, sedangkan mereka sangat mengagungkan perayaan mengenang Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu ulama mereka. Jadi orang-orang Salafi Wahabi ini mereka melarang keras melaksanakan maulid. Ya, pokoknya tidak boleh melaksanakan maulid, itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Tapi mereka ada acara tahunan. Acara tahunan untuk apa? Untuk mengenang ulama mereka, untuk mengenang panutan-panutan mereka, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, Albani dan Bin Baz. Jadi setiap tahun itu mereka berkumpul di satu tempat untuk mengenang perjuangan-perjuangan ulama-ulama mereka. Dan nanti saya akan memberikan bukti-bukti teman-teman ya. Bukti-bukti bahwasanya di Madinah itu ada rutinitas tahunan mengenang ulama-ulama mereka. Jadi sebenarnya sama saja, cuman istilahnya berbeda. Kita maulid Nabi Muhammad SAW itu mengenang Nabi kita Muhammad SAW, bersyukur dan bergembira terhadap kelahirannya Rasulullah SAW. Kalau mereka istilahnya bukan maulid tapi mengenang. Tapi yang dikenang itu bukan Nabi Muhammad SAW. Yang dikenang adalah ulama-ulama mereka, panutan mereka, pendiri Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, Albani dan Bin Baz. Nah, justru ini yang tidak ada dalilnya. Bahkan mereka membuat syair-syair, membuat pujian-pujian terhadap ulama mereka, yaitu Bin Baz. Mereka membuat pujian-pujian terhadap Bin Baz, menyanjung-nyanjung Bin Baz, sedangkan mereka membid'ahkan pujian-pujian kepada Nabi yang mana pujian tersebut tidak pernah diucapkan oleh Nabi, kata mereka. Padahal kan kalau pujian kepada Nabi, salawat kepada Nabi itu perintahnya umum. Tidak harus salawat Ibrahimiyah, tidak harus salawat ini. Pokoknya umum. Ucapan apa saja yang mengandung salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan kebaikan. Kenapa? Karena perintah salawat itu umum. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sedangkan pujian-pujian kepada Bin Baz, apa ada dalilnya? Apa ada perintah dari Allah? Kan tidak ada. Berarti yang selama ini berbuat bid'ah itu siapa? Wahabi atau Aswaja? Wahabi atau Aswaja? Kan pertanyaannya begitu. Tapi yang anehnya, selama ini tidak pernah ada ustadz-ustadz Wahabi yang melarang perbuatan bid'ah mereka ini, yaitu mengenang Muhammad bin Abdul Wahab, mengenang Bin Baz, mengenang Albani. Mereka tidak pernah mengangkat dalam pengajian-pengajian mereka. Mereka tidak pernah membid'ahkan. Yang selalu mereka bid'ahkan itu adalah mengenang Nabi Muhammad SAW, yaitu maulid Nabi. Kalau begini kan otak mereka itu sudah otak error, ya, otak error. Maulid Nabi bid'ah, sedangkan maulid Bin Baz, maulid Albani, maulid Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah wajib. Nah, ini kan sungguh keterlaluan otak mereka ini. Nah, saya akan membacakan dulu postingan yang saya dapatkan di Facebook, yang saya baca kemarin, tentang alasan kenapa orang-orang Wahabi melarang maulid sedangkan mereka mengagungkan Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan mereka menganggapnya itu wajib. Kenapa Salafi Wahabi benci maulid? Inilah alasan utama jemaat Wahabi membenci maulid Nabi tapi mengagungkan maulid Muhammad bin Abdul Wahab. Melalui lembaga fatwanya, yaitu Lajnah Daimah di bawah pimpinan Bin Baz, penganut aliran Wahabi melarang dan mengharamkan maulid Nabi Muhammad SAW. Namun beliau mewajibkan mengenang Muhammad bin Abdul Wahab. Berikut terjemahan fatwanya. Pertanyaan tentang hukum maulid Nabi, yaitu berkumpul untuk menceritakan sejarah hidup Nabi, lalu membaca salawat kepada beliau, lalu membacakan tentang perilaku dan sifat Nabi, dan dilanjutkan mengucapkan salam kepada beliau. Jawabannya, hal yang demikian adalah terlarang, karena itu adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para khulafaur rasyidin serta para ulama di kurun 3 abad pertama. Ini dalam fatwa
Lajnah Daimah jilid 3 halaman 2. Namun Bin Baz, sang ketua Lajnah Daimah, justru mewajibkan bila hal itu dilakukan untuk Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd. Berikut terjemahan fatwanya. Wahai saudara-saudara yang mulia, sesungguhnya berkumpul untuk mempelajari tentang madhab salafus soleh, diantaranya tentang Muhammad bin Abdul Wahab, lalu memperkenalkan dia pada segenap manusia dan membahas tentang dirinya, bahwa dia selalu berpegang dengan apa yang ada pada Nabi dan para sahabat yang mulia, serta sesuai umat salaf. Berkumpul untuk hal yang demikian itu adalah hal yang wajib dan bisa mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang demikian bisa membantu untuk kebaikan dan sebagai bentuk bermusyawarah untuk hal yang ma'ruf, serta menjadi tempat pembahasan untuk mencapai kebaikan. Dan saya yakin bahwa berkumpul untuk membahas Muhammad bin Abdul Wahab itu bakal memberi pelajaran baik bagi dunia Islam. Lihat dalam kitab Majmu'ul Fatawa wal Maqalat al-Mutanawwi'at milik Bin Baz di jilid 1 halaman 382. Jadi kalau ada yang mengatakan ini fitnah, silakan rujuk kitabnya, silakan lihat kitabnya di Majmu'ul Fatawa wal Maqalat al-Mutanawwi'at, ya, silakan dilihat. تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور. تموج السطور لذكر ابن باز Itu Maulid dilarang, tapi Albani dikenang itu. Orang tukang servis jam saja kok dikenang segala.